Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sedikit ana bercerita tentang negeri Arab Saudi ini. Masyaallah jamaah rahmatullah, tidak diragukan lagi negeri Arab Saudi ini adalah kiblatnya kaum muslimin. Dia adalah merupakan negeri yang dicintai Allah dan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Negeri yang penuh dengan keberkahan. Negeri yang dimana apabila seseorang berada di Masjidil Haram dan dia melaksanakan ibadah-ibadah seperti solat wajib dan solat sunnah, maka pahalanya dilipat gandakan sampai ratus pahala di luar daripada Masjidil Haram. Begitu pula di Masjid Nabawi. Namun oleh sebagian orang munafik, orang-orang yang di dalam dirinya penyakit kebencian terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kebencian akan dakwah tauhid, dakwah yang mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, dakwah untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah, dakwah yang hanya senantiasa mengajak manusia untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oleh mereka yang di dalam diri mereka ada penyakit, di dalam diri mereka ada syubhat, mereka yang mengagungkan kuburan atas nama tawassul tabarruk, memuliakan wali-wali tertentu. Oleh mereka ini, mereka kemudian murka dan marah dengan dakwah tauhid. Mereka kemudian murka dengan dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengejek manusia yang berada di atas tauhid, mengejek manusia yang berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka saksikanlah, mereka adalah manusia buruk, manusia-manusia rendahan, manusia-manusia hina, manusia-manusia yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita heran kepada mereka, bagaimana mungkin mereka membenci dakwah tauhid, membenci dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, membenci dai-dai salafiyun yang mereka gelari dengan bermacam gelar. Mereka hinakan dengan hinaan yang menurut mereka adalah sebuah kemuliaan ketakwaan kepada Allah. Demi Allah, ini adalah merupakan tindakan bodoh, jahil, murakkab, yang tidak memiliki pondasi dasar agama yang kokoh. Masya Allah ikhwan, bagaimana mungkin kita membenci negeri Arab Saudi ini, negeri yang kaum muslimin datang dari seluruh penjuru dunia. Ya, ini adalah merupakan bukti tanda mukjizat kenabian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala telah membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Ibrahim, wa athim fin nasi bil hajj, untuk menyeru, memanggil manusia dari penjuru dunia untuk datang melangkahkan kaki mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ibadah-ibadah yang dianjurkan yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya, sehingga datanglah manusia berbondong-bondong, bukan satu perorangan. Walaupun ada umrah secara mandiri, tetapi umumnya manusia datang berbondong-bondong di tempat yang agung ini, di tempat yang mulia ini. Dan dahulu mereka datang dengan unta gemuk. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, dahulu orang mendatangi tempat ini dengan unta yang gemuk, hewan tunggangan yang gemuk. Saking jauhnya perjalanan mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka unta-unta itu kemudian menjadi kurus karena jauhnya perjalanan. Masya Allah ikhwan rahimani rahimakumullah, tidak ada yang membenci negara Arab Saudi kecuali orang-orang Syiah. Tidak ada yang membenci negeri Arab Saudi kecuali orang-orang di dalam diri mereka ada penyakit syubhat, penyakit syahwat. Maka kita tanyakan Idrus Ramli ke mana dia melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kita tanyakan kepada pembenci Arab Saudi ke mana mereka melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apakah di Iran sana mereka melaksanakan tawaf?
bersama dengan kuburiyun. Kita tanyakan kepada mereka, apakah mereka tawaf di Indonesia? Apakah mereka tawaf? Di mana mereka tawaf? Kemana hati kecintaan mereka dengan negeri Arab Saudi ini? Keajaban rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas tauhid ini, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di atas ketaatan kepada Allah. Meskipun banyak mulut-mulut kotor, hati-hati yang kotor, menghinakan, merendahkan kemuliaan negeri Arab Saudi. Antum lihat orang di sini, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menyembah selain daripada Allah? Apakah mereka mendatangi kuburan tertentu? Apakah mereka kemudian melakukan ritual-ritual tertentu? Yang banyak kita dapatkan orang bersalawat sambil dugem, orang beribadah tidak ada nilai kehormatan kepada Allah, merokok di dalam masjid. Apa yang mereka inginkan? Terlepas daripada negeri Arab Saudi bukan negeri para malaikat. Negeri Arab Saudi adalah negerinya manusia. Mungkin di sana ada segelintir orang mungkin melakukan maksiat, mungkin tidak dinafikan. Ada yang kemudian tidak taat kepada Allah. Namun secara umum, secara mutlak kita bisa saksikan sendiri bagaimana kemuliaan negeri Arab Saudi ini. Ya, orang-orang saleh, orang-orang yang baik mengeluarkan harta-harta mereka di jalan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukti dan hujah bagi mereka yang sering menjelek-jelekkan negeri Arab Saudi. Senang dengan merendahkan negeri Arab Saudi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Na'udzubillah, nasallallahu salamatan wa afiyah. Terlepas daripada konser yang dilakukan, yang diadakan beberapa hari yang lalu di negeri Arab Saudi, ya, terlepas daripada itu kita tidak menafikan. Saya sudah tekankan tadi, tidak terlepas daripada adanya segelintir orang yang bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara umum tanah haram Makkah dan Madinah, Masjidil Haram, masjidnya Allah, Masya Allah ikhwan, antum tidak akan mendapatkan pemandangan yang sangat luar biasa ini. Pemandangan yang begitu menggairahkan orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Orang melaksanakan ibadah dengan berbagai macam ibadah. Ada yang tawaf, ada yang sa'i, ada yang membaca Quran, ada yang zikir, ada yang berdoa, ada yang menangis. Ada yang menangis, Masya Allah, mengakui dosa-dosanya di hadapan Ka'bah. Orang memanjatkan doa-doa mereka. Masya Allah ikhwan, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita dijadikan di antara orang yang mencintai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kita dijadikan di antara orang yang mencintai dakwah tauhid, mencintai dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dibandingkan dengan manusia rusak, manusia syubhat, manusia ahlul kufur, ahlul bid'ah, ahlul ma'asiyat, yang menentang, menghalang-halangi manusia di jalan kebaikan ini. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri mereka, ada yang di dalam otak-otak mereka. Begitu bencinya mereka dengan Saudi Arabia, begitu bencinya mungkin mereka dengan Masjid Haram, Masjid Nabawi. Na'udzubillah. Mereka seolah-olah seorang muslim membaca kitab-kitab para ulama, namun mereka gunakan untuk merendahkan kaum muslimin, memojokkan kaum muslimin, beramal dengan amalan bid'ah, amalan-amalan syirik yang mereka sangka itu baik. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wa afiyah. Semoga Allah memberikan mereka hidayah, atau Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka dengan sekonyong-konyongnya, dengan secepatnya para perusak agama ini. Demikian ikhwan, ya, hari-hari terakhir kami di kota Mekah,
Semoga saya doakan antum semua yang menonton video ini, saya doakan antum semua bisa melaksanakan ibadah yang agung di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang Nabi SAW mengatakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian berpayah-payahan, bersungguh-sungguh mengeluarkan harta dan tenaga untuk mendatangi masjid kecuali 3 masjid ini saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Maka orang yang mendatangi 3 masjid ini dengan berpayah-payahan, bersungguh-sungguh mengeluarkan tenaga dan harta, maka mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik di antara manusia. Dan di mana banyak manusia enggan dan tidak mau, bahkan membenci masjid-masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Mereka enggan untuk mendatanginya. Adapun kalau ada masjid kuburan, masjid yang di sana ada kuburan wali katanya, mereka berlomba-lomba mengeluarkan harta-harta mereka. Ini di antara bentuk kebodohan, kejahiliaan yang kami dakwakan, namun dianggap musuh bagi sebagian orang yang dari mereka dapat sakit. Barakallahu fikum. Sudah masuk azan pertama, kita siap-siap untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Dedim ya daha da ağlattım bana demiş. Şeyi çok sevdim. Ya söylüyorum. Bazen arabada da gidiyor. Şey diyor insan biraz götürüyor yani.